Selamat pagi sahabat yang baik. Hari baru, percayalah pasti ada berkat baru. Hari ini kita akan kembali membahas tentang doa yang dijawab Tuhan. Bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan sahabat yang baik yang belum ikut sesi yang pertama, silakan klik link di atas supaya apa yang kita bicarakan hari ini bisa tersambungkan dengan tema dan pembicaraan hari kemarin. Baik Bapak, Ibu, dan sahabat yang baik, singkatnya saya ingin rangkum sedikit. Doa yang dijawab Tuhan, yang pertama adalah doa yang dipanjatkan dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, termasuk sikap tubuh kita pada saat kita berdoa kepada Tuhan. Kemarin kita sudah bahas panjang lebar di sesi yang pertama. Hari ini kita akan bahas yang kedua dan yang ketiga. Yang kedua, supaya doa kita dijawab Tuhan adalah kita harus menjadi orang yang benar. Doa yang dimulai dengan pengakuan dosa adalah doa yang diajarkan Tuhan Yesus langsung kepada kita. Kita datang dengan kekudusan kepada Tuhan, mengakui bahwa kita orang berdosa, tidak ada yang benar dalam diri kita. Kita datang ke hadapan Tuhan dengan kekudusan. Benarlah apa yang dikatakan Tuhan, kuduslah kamu karena aku kudus. Datang kepada Tuhan dengan kekudusan, akui segala dosa-dosa kita, sadar betul bahwa kita berdosa. Kita mau menghadap kepada Bapa yang tahu betul isi hati kita. Maka akui di hadapan Tuhan. Maka apa yang ada di dalam hati kita, Tuhan sempurnakan. Dimulai dengan pengakuan dosa. Setelah itu kita perhatikan, pada saat kita berdoa kepada Tuhan, perhatikan hidupmu. Apakah sudah benar terbuka di hadapan Tuhan? Contohnya seperti apa? Saya akan terus berkata-kata tentang pikiran kita. Pikiran yang kudus, melihat yang baik, ucapan-ucapan yang benar, hati yang tulus. Benarlah pemazmur katakan, mata Tuhan itu tertuju kepada orang benar, dan telinga Tuhan tertuju kepada teriakan mereka yang minta tolong. Itu kata pemazmur. Jadi kalau kita mau doa kita dijawab Tuhan, firman Tuhan katakan, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Mari berjuang menjadi orang benar. Kalau kita mau doa kita dijawab Tuhan. Lalu seperti apa sih yang namanya hidup benar, menjadi benar? Sahabat yang baik, saya hanya ingin katakan begini. Kalau kita mau doa kita dijawab Tuhan, kita harus bisa mencuri perhatian Tuhan. Kita harus benar-benar menikmati didikan Tuhan. Kalau itu kita lakukan, saya percaya doa kita pasti dijawab Tuhan. Kenapa saya begitu yakin bahwa doa kita dijawab Tuhan? Saya belajar langsung dari Yesus. Yesus pada saat dia sebagai manusia hidup di dunia seperti manusia, sama seperti kita. Yesus gak jauh beda, dia manusia seutuhnya. Bedanya, Yesus tidak berdosa dan tidak berbuat dosa. Hanya itu, selebihnya dia manusia biasa. Tapi yang membuat doanya dijawab Bapa di sorga, Alkitab mencatat karena kesalehannya. Mari kita baca dalam Ibrani 5 ayat 7. Bagaimana doa-doa Yesus dikabulkan Bapa di sorga. Ibrani 5 ayat 7. Demikian firman Tuhan, dalam hidupnya sebagai manusia, ia, Yesus, telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengar. Yesus kasih contoh kepada kita. Kalau doa Yesus itu dijawab Bapa di sorga karena Yesus hidup benar di hadapan Tuhan. Kesalehan itu membuat kita benar-benar dijawab doanya. Mari kita tiru Yesus. Bagaimana kita bisa menjaga hidup kita benar di hadapan Tuhan.
Masalahnya adalah doa kita sering tidak dijawab itu. Maafkan saya karena mulut kita sering kita biarkan berkata-kata kotor. Mulut kita sering kita biarkan suka berbohong. Mulut kita biarkan suka berkata-kata yang melukai orang lain. Bagaimana doa kita mau dijawab Tuhan kalau kita membiarkan mulut kita ini berlaku seenaknya? Yang kedua, kita berbicara tentang pikiran kita. Sahabat yang baik, kalau pikiran kita ini kita biarkan liar, maafkan saya berbicara tentang pikiran-pikiran tentang hal yang kotor, yang jorok. Misalnya kita berbicara tentang pikiran yang tertuju kepada seks liar, atau kita membiarkan pikiran kita ini kepada hal-hal yang najis, pikiran yang kita serahkan kepada yang jahat. Sahabat yang baik, kita betul-betul meminta Tuhan untuk menjawab doa kita. Tapi kita membiarkan kalau kita masuk ke dalam kamar kita, di tembok-tembok kamar kita masih ada, maafkan saya, gambar-gambar porno, wanita-wanita telanjang yang kita biarkan ada di tembok-tembok kamar kita. Atau gambar-gambar yang seronok ada di HP kita, ada di komputer kita, ada di laptop kita. Kalau itu masih ada saat ini, jika Anda mau doa Anda dijawab Tuhan, mari lakukan sesuatu sekarang juga. Silakan robek semua gambar postur-postur atau gambar-gambar yang membuat pikiran kita tidak tertuju kepada Tuhan. Lakukan segera. Gambar-gambar yang ada di HP Anda, di laptop Anda, di komputer Anda, silakan hapus. Jangan merasa rugi karena mungkin Anda dianggap kuno, kampungan, karena tidak sama dengan teman-teman yang lain barangkali. Kalau hari ini firman Tuhan menegur saudara, segera lakukan. Jaga pikiran kita ini supaya kita kudus di hadapan Tuhan. Lalu kita juga mau mencoba untuk melatih hati kita ini. Kalau doa kita mau dijawab Tuhan, mari jaga hati kita. Jangan simpan kepahitan, jangan gampang sakit hati, jangan dendam pada siapapun, sekalipun itu engkau anggap musuh dalam hidup. Jaga hati sehingga tidak ada niat jahat di dalam hati kita, karena itu yang menjadi penghalang doa-doa kita tidak dijawab Tuhan. Saya ingat akan firman Tuhan katakan begini, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi kalau kita sampai saat ini merasa bahwa doa-doa kita tidak dijawab Tuhan, mari koreksi diri kita. Barangkali kita belum hidup saleh, belum hidup benar. Jangan takut dianggap aneh hanya karena kita mau taat kepada firman Tuhan. Jangan takut bersikap benar, bersikap punya prinsip, ingin taat kepada firman Tuhan. Kalau kita diejek oleh teman-teman kita, sok suci dan sebagainya. Mari punya sikap yang benar, karena kita perlu Tuhan dalam hidup kita. Tapi Tuhan ingin dihampiri dengan kekudusan. Ingat itu baik-baik. Jadi kalau kita menjaga kesalehan, janji Tuhan, Dia tidak akan menyembunyikan diri terhadap kamu. Kejahatan kita tidak akan lagi ada yang memisahkan kita dari Tuhan. Kalau semua itu kita lakukan, maka genaplah apa yang firman Tuhan katakan dalam Amsalnya. Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tapi doa orang benar didengarnya. Ingat baik-baik firman ini. Kalau kita jauh dari apa yang kita katakan tadi, maka orang benar, sekali lagi saya katakan, orang benar didengarnya. Doa saudara dan saya, Tuhan dengar. Itu janjinya. Dan karakter Tuhan adalah selalu setia kepada janji. Kalau mau doa kita dijawab Tuhan, mari berjuang jadi orang benar. Gak ada cara lain, sahabat yang baik. Kita gak punya cara lain kalau doa kita mau dijawab Tuhan. Berjuanglah menjadi orang benar. Dan yang ketiga, supaya doa kita dijawab Tuhan, apa syarat? Berdoalah dengan yakin. Kalau doa jangan cuma sekedar dikatakan berdoa, pakai kata-kata yang indah, dirangkai sedemikian rupa, tapi kita nggak yakin gitu, apakah Tuhan jawab doa kita. Tapi hari ini kita diingatkan Tuhan, kalau Anda berdoa, berdoalah dengan yakin.
yakin. Yakin itu bukan berarti kita ngotot. Kalau doa ngotot begitu ya, bukan saudara. Tapi berdoalah dan percayalah sungguh apa yang Anda doakan adalah benar dan pasti didengar Tuhan. Yakin dulu bahwa Tuhan dengar doa kita. Lalu ada yang tanya kepada saya begini, Kak Anti, dari mana kita tahu doa kita itu benar dan yakin dijawab Tuhan? Kayaknya klise banget gitu. Dari mana kita tahu? Hari ini saya mau katakan begini. Kalau doa kita mau dijawab Tuhan, ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah perhatikan apa yang kita minta. Kalau yang kita minta itu memang dijanjikan Tuhan dalam firman-Nya, saya ulangi sekali lagi. Kalau apa yang kita minta itu memang dijanjikan Tuhan dalam firman-Nya, pasti Tuhan jawab. Contohnya gimana? Contohnya begini. Tuhan pernah bilang begini, apa yang akan kamu makan, minum, pakai, Tuhan sudah siapkan. Lalu kita minta sama Tuhan, berilah kami makan hari ini secukupnya. Kalau itu yang saudara minta, maka percayalah Tuhan akan jawab. Kenapa? Karena memang itu Tuhan sudah janjikan. Tuhan janjikan apa yang akan kita makan, minum, pakai, Tuhan siapkan. Jadi pasti Tuhan jawab. Tapi kalau kita meminta apa yang Tuhan tidak janjikan dalam firman-Nya, mari kita dewasa menilai. Bagaimana mungkin Tuhan jawab doa kita? Contohnya gimana Kak Anti? Contohnya begini, pada saat kita bekerja begitu ya, lalu kita doa sama Tuhan, Tuhan, saya minta supaya atasan saya yang menjadi saingan saya bisa keluar dari kantor ini, supaya saya bisa menggantikan dia. Saudara yang baik, kira-kira apakah Tuhan menjawab doa kita? Tuhan gak akan jawab doa kita kalau kita berdoa seperti itu. Kenapa? Karena itu bukan sifat Tuhan. Apa yang kita minta tidak pernah Tuhan janjikan dalam firman-Nya. Ya udah pastilah Tuhan gak akan dengar doa kita. Jadi perhatikan, kita akan tahu dengan jelas, kita akan tahu dengan pasti doa kita dijawab Tuhan pada saat kita tahu bahwa apa yang kita minta memang dijanjikan Tuhan di dalam firman. Maka rajin-rajinlah membaca firman Tuhan. Baca dan baca lagi firman Tuhan. Apa yang menjadi hal-hal yang dijanjikan Tuhan di dalam firman-Nya, mintalah itu. Minta dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan pasti menjawab doa. Kalau kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan, kualitas doa kita pun akan terlihat dengan jelas. Kita nggak akan minta yang aneh-aneh. Yang kedua, bagaimana kita tahu bahwa doa kita benar dan yakin dijawab Tuhan? Mintalah apa yang tidak bertentangan dengan sifat Tuhan. Minta apa saja minta, tapi jangan bertentangan dengan sifat Tuhan. Saya kasih contoh begini. Beberapa hari yang lalu, saya kehilangan orang yang saya kasihi. Ibu saya dipanggil Tuhan untuk selama-lamanya. Pada saat sebelum mama saya dipanggil Tuhan, saya berdoa. Sungguh saya berdoa kepada Tuhan. Saya katakan kepada Tuhan seperti ini. Tuhan, saya sangat mengasihi orang tua saya. Saya ingin masih berada dekat dengan dia. Tetapi saya juga tidak ingin melihat dia lebih menderita karena penyakitnya. Dia sudah sangat berjuang luar biasa melawan penyakit. Puluhan tahun dia berjuang untuk sakit. Saya mohon dengan sangat. Berikan yang terbaik buat orang yang sangat saya kasihi. Saya berdoa sungguh. Karena saya percaya Tuhan mengasihi orang tua saya. Dan Tuhan mengasihi saya dan keluarga besar saya. Dan dengan iman saya percaya Tuhan menjawab doa kami. Kenapa saya begitu yakin doa saya dijawab Tuhan? Karena apa yang saya minta tidak bertentangan dengan sifat Tuhan. Sifat Tuhan yang saya sembah adalah kasih. Saya meminta Tuhan mengasihi orang tua saya dan menyembuhkan dia dengan cara, dan Tuhan menjawab doa kami. Tuhan memanggil orang tua saya pulang, dan dengan ikhlas kami sekeluarga melepaskan dia. Karena kami percaya orang tua kami sudah sembuh. Dia tidak lagi menderita. Sahabat yang baik, karena Tuhan punya sifat yang kami percayai, penuh kasih. Tuhan tidak akan pernah jawab doa kita kalau kita meminta sesuatu yang bertentangan dengan sifat Tuhan. Kita sering dengar begini, jangan balas, biar Tuhan yang balas. Lalu kita berdoa, Tuhan kutuklah dia karena dia sudah menipu saya. Bikin dia seperti ini karena dia sudah menipu saya. Bapak Ibu yang baik, bagaimana Tuhan bisa menjawab doa kita kalau yang kita minta bertentangan dengan sifatnya? Saudara minta Tuhan mengutuki orang lain, sekalipun memang dia salah. Tapi percaya saya, doa yang kita panjatkan tidak akan pernah dijawab Tuhan. Kenapa? Karena itu berlawanan dengan sifat Tuhan. Tidak ada sifat jahat di dalam karakter Tuhan.
maka jangan mimpi bahwa doa saudara akan dijawab. Sekali lagi saya mau katakan kepada kita semua saat ini, mintalah sesuatu yang tidak bertentangan dengan sifat Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir, dari mana kita tahu doa kita benar dan yakin dijawab Tuhan? Mintalah di dalam doa sesuatu yang masuk akal dan tidak berlebihan. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Kadang kita minta begini, ya Tuhan, jauhkan kami dari orang-orang yang akan menjahati kami pada hari ini. Lindungi kami, sertai kami hari ini, dari pagi sampai malam hari. Dan tolong kami untuk melakukan seluruh aktivitas yang sesuai dengan kehendak-Mu. Bapak Ibu sahabat yang baik, saya percaya doa itu akan segera Tuhan jawab. Karena apa yang kita minta bukan doa-doa yang berlebihan, bukan doa-doa yang tidak masuk akal, tapi memang doa yang Tuhan inginkan kepada semua orang yang percaya kepadanya, bahwa perlindungan, penyertaan Tuhan ya dan amin. Itu yang bisa saya kasih kepada kita semua. Bagaimana kita bisa mengerti, bagaimana kita bisa yakin bahwa doa kita benar dan doa kita yakin dijawab Tuhan. Sahabat yang baik, semakin kita punya hubungan intim dengan Tuhan, sekali lagi saya mau katakan, doa-doa kita, doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan pasti semakin berkualitas. Doa kita tidak mungkin bertele-tele. Doa kita pasti lebih seperti yang ada dalam firman. Kenapa kita bisa yakin seperti itu? Karena kita tahu siapa Tuhan yang kita sembah. Kita tahu betul bagaimana isi hati Tuhan dan bagaimana kasih Tuhan yang begitu besar kepada semua orang yang percaya kepada Dia. Kasihnya gak mungkin membuat kita celaka, karena apa yang Dia lakukan, apa yang Dia selesaikan di kayu salib, itu menandakan kasih yang besar. Kalau jiwanya, tubuhnya sudah Dia beri, masakan yang lain Dia tidak beri untuk kita yang sangat Dia kasih. Sahabat yang baik, mari kita betul-betul mengerti arti dari Matius 21 ayat 22. Mengerti dengan sungguh dan dewasa. Dia katakan apa saja, saya katakan 3 kali, yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Itu janji Tuhan. Tapi mari kita terus koreksi diri kita, sehingga kita tidak mengklaim ayat ini dengan seenaknya. Apa saja Tuhan kata, apa saja yang kamu minta dalam doamu dengan penuh kepercayaan, bila engkau katakan itu, janji Tuhan, kamu akan menerimanya. Sahabat yang baik, sahabat yang dikasihi Tuhan, mari sungguh-sungguh kita yakini diri kita pada saat kita berdoa. Mulai saat ini, yakinlah doa kita pasti dijawab Tuhan. Asalkan yang pertama, berdoalah sungguh-sungguh. Bukan hanya kita kasih informasi sama Tuhan, kasih hanya laporan kepada Tuhan, tapi berdoalah dengan sungguh-sungguh dan sikap tubuh kita yang baik, sebaik yang bisa kita lakukan.
sebagai sembah sujud kita, hormat kita kepada Tuhan. Dan yang kedua, kalau Anda mau doa Anda dijawab Tuhan, hiduplah sebagai orang benar. Berjuanglah untuk menjadi orang benar. Gali terus apa yang benar, apa yang disukai Tuhan. Kejar itu. Hiduplah menjadi orang benar. Dan yang ketiga, kalau kita mau doa kita dijawab Tuhan, berdoalah dengan sungguh-sungguh dan yakin. Yakin dengan 1000% barangkali. Yakin sungguh bahwa doa saudara didengar dan dijawab Tuhan. Mari praktekkan apa yang kita dengar hari ini dan bagikan kepada semua orang yang sedang menunggu kenapa doanya tidak pernah dijawab Tuhan. Mari beritakan tentang kebenaran firman. Jangan takut. Tuhan akan membalas semua yang kita lakukan dengan senyuman yang sangat indah. Bahwa kamu berharga untuk Dia. Terus berjuang dan terus percaya. Lakukan firman setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.